Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengungkapan corporate bagian 2 social disclosure dengan anggota Aisyah Faradila dengan NIM A1C0190008 dan Bayi Maulidia Hayatun Nufus dengan NIM A1C0190040. Selanjutnya, saya akan membahas artikel pertama dengan judul Corporate Social Responsibility and Earning Management: The Moderating Effect of Corporate Governance Mechanism. Urgensi penelitian. Penelitian ini penting untuk meninjau hubungan antara CSR dan EM kapal dan memeriksa bagaimana CG mempengaruhi kedua arah dan kekuatan dalam hubungan ini dalam teori keagenan. Karena dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas baik kepada organisasi bisnis terlebih masyarakat luas yang mendapatkan dampaknya. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan atau CG dapat mempengaruhi CSR-EM serta menyelidiki apakah CG mekanisme berpotensi moderasi hubungan CSR-EM. Adapun teori yang mendasari penelitian ini yang pertama teori agensi. Menurut Jensen dan McLean 1976, pemisahan kepemilikan dan kontrol menciptakan apa yang dikenal sebagai agensi masalah. Yang kedua, teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Menurut Jensen dan McLean 1976. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, data dan pemilihan sampel. Sampel terdiri dari lembaga non-keuangan di Johannesburg, bursa efek dari 5 industri utama, yaitu barang konsumsi, konsumen jasa, bahan baku, industri, dan teknologi atau telekomunikasi. Kedua, pengukuran variabel CSR dengan menggunakan data CSR yang kemudian diringkas. Ketiga, pengukuran variabel dengan menggunakan diskresioner akural sebagai proxy untuk EM dengan menggunakan metode cross modal penampang menurut Kothari, Leone, dan Wesley 2005. Yang keempat, pengukuran variabel CG yang diambil dari laporan keuangan dan terintegrasi dari perusahaan sampel. Pengukuran variabel kontrol yang mempengaruhi tingkat CSR dan EM serta menyertakan leverage atau rasio long hutang berjangka dengan nilai total aset untuk mengendalikan potensi pengaruh utang dan EM dan komitmen CSR. Sedangkan untuk kontrol efek kinerja perusahaan menggunakan return on asset atau ROA. Yang terakhir, untuk menguji hipotesis yang diajukan menggunakan regresi data panel teknik. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, pada analisis pertama yaitu memeriksa hubungan antara 4 CG mekanisme, yaitu ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan institusional, dan memblokir kepemilikan atas kinerja CSR. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan direktur yang lebih besar lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan CSR.
Analisis kedua yaitu pemilik institusi menunjukkan hubungan positif dengan CSR secara empiris. Hasil positif konsisten dengan penelitian sebelumnya. Buktinya secara ekonomis berarti bahwa ketika investor institusional memiliki saham dalam modal ekuitas perusahaan, mereka cenderung mempengaruhi perusahaan manajer untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan CSR. Analisis ketiga yaitu kepemilikan blok menunjukkan hubungan yang positif namun lemah dengan CSR. Hasilnya menunjukkan bahwa satu standar deviasi meningkat atau penurunan kepemilikan blok akan menyebabkan peningkatan sekitar 2,0% penurunan kinerja CSR perusahaan. Analisis keempat yaitu analisis memeriksa hubungan antara CSR dan EM, yaitu mengamati hubungan positif antara CSR dan EM. Ini berarti bahwa perusahaan yang biasanya terlibat dalam CSR juga lebih mungkin untuk terlibat dalam EM. Hasilnya menyoroti oportunistik penggunaan CSR oleh manajer yang terlibat dalam EM. Baik, saya akan melanjutkan untuk review artikel yang kedua, yaitu pengaruh karakteristik perusahaan dan good corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Selanjutnya, urgensi penelitian. Jadi, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Jadi, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi, perusahaan dituntut agar tetap mampu untuk terus bersaing di kerasnya persaingan pasar global. Kemudian teori yang mendasari penelitian. Jadi ada dua teori yang mendasari penelitian ini. Yang pertama teori stakeholder dan yang kedua teori keagenan. Jadi teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya, baik itu pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, menggunakan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Jadi, populasi dalam penelitian ini ialah profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan pengungkapan corporate social responsibility. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017 serta mempublikasikan laporan keuangan periode 2014 sampai 2017 dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Yang kedua, metode analisis data. Pengujian yang dipakai dalam analisis data penelitian ini ialah statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, serta analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai asim-sig 2 Thailand-nya sebesar 0,954 atau nilainya lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.
Hasil uji multikolonialitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dari nilai V di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas di antara variabel independen dalam model regresi. Hasil uji Gleiser menggunakan bahwa nilai signifikan semua variabel independen di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji rantes ini tidak terjadi masalah heteroskadastisitas. Yang kedua, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai asimsik 2 Thailand menunjukkan hasil 0,124 lebih besar dari 0,05. Nilai asimsik yang lebih dari 5% menunjukkan data tidak mengandung masalah autokorelasi. Dari hasil uji statistik F yang terdapat pada tabel 4.7, dapat diperoleh nilai profitabilitas hitung sebesar 3,959 dan signifikan pada 0,003. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap dependennya, yaitu pengungkapan corporate social responsibility.